Hai semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di dapur Irna. Nah, kali ini saya mau berbagi resep cara membuat donat ekonomis ya teman-teman. Ini tanpa menggunakan mixer, cuman diulenin pakai tangan aja. Tapi hasilnya ini udah bagus banget dan hasilnya juga lembut ya di dalamnya. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin belajar membuat donat, jangan pantang menyerah ya teman-teman, karena bikin donat ini gampang-gampang susah kalau menurut saya. Ya, kita langsung aja ya teman-teman, simak langsung videonya. Dan kita siapkan dulu bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan. Nah, untuk bahan-bahannya di sini saya pakai tepung terigu. Terigunya ini pakai tepung terigu protein sedang. Terus di sini saya tambahkan ragi instan, gula pasir. Nah, kita aduk dulu ya sampai semuanya tercampur rata. Masukkan 1 butir kuning telur, terus masukkan juga susu cair atau boleh diganti sama air dingin biasa. Nah, lalu setelah itu kita aduk-aduk ya sampai tercampur rata atau sampai ngebentuk remahan. Nah, seperti ini. Nah, biar enak kita ulenin pakai tangan aja ya teman-teman. Nah, kalau misalkan udah ngebentuk seperti ini, udah tercampur rata, baru kita masukkan margarin atau mentega juga boleh. Nah, lalu kita aduk-aduk. Nah, di sini ini adonan nanti akan jadi lengket ya teman-teman. Jangan panik, kita lakukan aja, ulenin terus ya, karena nanti juga ini adonannya bakalan jadi nggak lengket, bakalan jadi bagus. Nah, kita masukkan ini garam. Nah, garam ini bisa jadi penambah rasa gurih ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak suka garam, boleh di skip aja. Nah, biar lebih enak kita pindah ya pakai papan, atau lebih bagusnya pakai papan yang silikon ya. Nah, kita ulenin seperti ini. Ini saya ulenin seperti ini kurang lebih 10 menitan ya teman-teman. Nah, jadi kita harus sabar supaya hasil donatnya itu lebih bagus. Nah, ini setelah 10 menit saya ulenin seperti ini. Nah, gunakan pakai telapak tangan tapi bagian ujungnya aja. Nah, supaya adonan itu nggak lengket ke tangan ya teman-teman. Terus supaya adonannya juga cepet kalis gitu. Nah, jadi kita adonin seperti ini. Nah, ini kurang lebih saya adonin sudah 20 menit. Kita ambil ya untuk percobaan. Kalau misalkan adonannya udah elastis seperti ini, berarti itu adonan sudah cukup ya untuk diulenin. Nah, ini udah elastis, udah bisa direntangkan seperti ini, nggak sobek. Nah, sekarang kita ini bulatkan dulu adonannya, lalu kita bentuk ya. Supaya tidak lengket, kita taburi sedikit tepung terigu. Nah, sekarang kita timbang. Nah, untuk ukurannya sesuaikan aja ya sama selera teman-teman. Di sini saya timbang ukurannya jadi 40 gram. Nah, jadinya 9 buah. Nah, kita ini bulat-bulatkan adonannya ya seperti ini. Nah, supaya hasilnya lebih bagus. Lalu untuk bagian bawahnya kita cubit-cubit seperti ini. Nah, seperti ini. Olesi semua bagiannya dengan tepung terigu, lalu bulat-bulatkan seperti ini supaya hasil donatnya itu padat dan juga mulus. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita simpan di wadah yang sudah ditaburi tepung terigu. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Kita tutup ya teman-teman. Lalu kita tutup dengan plastik ataupun kain. Lalu kita istirahatkan ya. Nah, ini adonan donat yang sudah disimpan tadi atau diistirahatkan. Nah, ini adonannya jadi setengah mengembang ya seperti ini teman-teman.
Nah, selanjutnya kita pipihkan. Nah, untuk atasnya kita kasih taburan tepung supaya tidak lengket. Untuk mipihinnya teman-teman boleh pakai apa aja ya yang rata, yang penting yang bisa meratakan bagian atasnya ini. Saya pakai tutup Tupperware. Nah, untuk mipihinnya jangan terlalu tipis ya teman-teman. Ini saya kurang lebih tipisinnya itu 1,5 cm atau 1 cm juga bisa, supaya nanti proses mengembangnya bagus. Nah, untuk pinggirannya bisa dirapikan pakai tangan seperti ini, atau kalau teman-teman punya cetakan boleh pakai cetakan ya supaya lebih praktis. Nah, untuk yang lainnya lakukan proses yang sama ya sampai adonannya selesai dibolongin. Nah, ini sudah selesai, lalu kita tutup kembali ya atau di proofing lagi. Nah, tunggu sampai kurang lebih 80% mengembang. Nah, ini donat yang sudah diistirahatkan tadi ya. Ini saya diistirahatkannya sampai mengembang jadi 80% aja, karena ini kan nanti mau digoreng. Nah, si donat itu pas digoreng nanti akan mengembang lagi ya teman-teman. Nah, ini sebelum digoreng kita angin-anginkan dulu selama 10 menitan. Nah, sambil menunggu ini diangin-anginkan, kita panaskan dulu minyaknya, karena menggoreng donat ini harus di minyak yang sudah benar-benar panas. Nah, untuk menggorengnya nanti apinya kecil aja teman-teman, kurang lebih seperti ini. Nah, habis itu ini donatnya sudah siap untuk digoreng. Nah, ini donat yang bagus itu, yaitu donat pas diangkatnya itu ringan, terus juga pas dipegang juga nggak penyok-penyok gitu ya teman-teman. Nah, ini kita goreng sampai bagian bawahnya itu benar-benar matang atau kuning kecoklatan. Cukup satu balik aja, gak usah sering-sering supaya tidak terlalu banyak menyerap minyak. Oh ya teman-teman, nah katanya kalau misalkan bikin donat terus pas digoreng muncul white ring atau garis putih di tengahnya seperti ini, itu merupakan salah satu tanda kalau donatnya itu berhasil ya teman-teman. Nah, emang sih saya juga merasakan seperti itu. Jadi kalau pas muncul white ring seperti ini, senengnya itu luar biasa banget ya teman-teman. Tapi selain itu ada yang harus diprioritaskan lagi, yaitu tentang rasa ya teman-teman. Yang penting rasa harus nomor 1. Nah, oke teman-teman semuanya. Nah, ini donatnya sudah matang, jadi tinggal kita angkat dan tiriskan. Nah, ini donatnya mengembang ya, gembul-gembul gitu. Nah, kalau misalkan udah kita tiriskan ya teman-teman. Nah, tunggu sampai dingin kalau misalkan mau dikasih topping. Nah, untuk toppingnya bisa disesuaikan aja dengan selera teman-teman semuanya. Di sini saya cukup pakai glaze coklat, terus juga bisa dikasih dengan taburan meses ya, ataupun mau kacang tanah juga boleh, almond ataupun yang lainnya. Nah, untuk tekstur donatnya ini ya teman-teman bisa lihat sendiri, ini hasilnya lembut banget ya, meskipun diulennya cuma pakai tangan aja. Nah, buat teman-teman semuanya silahkan dicoba ya resepnya, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman berhasil. Dan satu lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share channel YouTube ini supaya lebih berkembang lagi. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.